Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sobat pemburu film. Pada video kali ini kami akan menyajikan ringkasan film yang berjudul Rurouni Kenshin The Final yang dirilis tahun 2021 ini ya. Di season Kenshin kali ini menceritakan seorang pria yang ingin melakukan balas dendam pada Kenshin. Ia melakukan pencarian dalam hidupnya selama 14 tahun. Siapakah pria ini dan apa motif di baliknya? Yuk, disimak filmnya sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut, ayo dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara di-subscribe ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi film menarik lainnya. Di awal film, diperlihatkan kawanan Goro Fujita yang sebelumnya dia adalah Hajime Saito, mantan Shinsengumi. Fujita ini sedang mencari buronan yang menjual kapal perang kepada Shishio Makoto. Shishio ini adalah buronan yang sudah lama dicari dan merupakan musuh terkuat Rurouni Kenshin sendiri. Ya, ibaratnya Shishio ini pembangkang yang memang tidak suka dengan era baru. Ternyata, yang dijualnya bukan hanya kapal perang, tapi perlengkapan senjata lainnya seperti senapan Gatling, Sniper, dan yang lainnya. Dia mendapatkan semua itu seusai pemberontakan Satsuma. Di sini, ketika Fujita menyuruh anak buahnya membawa bos mafia ini ke kantor polisi, terjadi perlawanan. Tapi perlawanannya cuma sebentar. Dan ini adalah alasannya dia untuk mendapatkan informasi tentang Batosai, yaitu Kenshin Himura. Dia menanyakan tanda silang bekas luka di pipi Kenshin. Apakah masih ada tanda itu? Tentu masih ada, angguk seorang prajurit polisi itu. Bekas luka akibat kemarahan di jalan keadilan itu tidak akan pernah bisa hilang. Nah, bos mafia ini ingin membalaskan dendam kakaknya yang meninggal. Terlihat buronan ini seperti berusaha melarikan diri. Tapi setelah Fujita bertindak, akhirnya dia menyerah juga dan pasrah untuk dibawa ke kantor polisi. Di Akusa, Tokyo, Sanosuke Sagara dan teman-temannya sedang menyaksikan iring-iringan acara pernikahan. Di situ Kenshin juga hadir menyaksikan acara tersebut sambil memegang pentolan pelangi. Sano yang sedang bergurau dengan Megumi, sementara Kenshin dan Kaoru senyum-senyum melihat pakaian pengantin itu. Sepertinya mereka juga ada pikiran untuk mengarah ke jenjang pernikahan. Di situasi ini, Yahiko menggoda Kaoru. Kaoru pun tersipu malu dan pura-pura tidak suka dengan godaan bocah tadi. Tapi bocah ini malah mendorong Kaoru ke arah Kenshin. Kenshin pun sahut dan memuji pakaian pengantin itu yang membuat Kaoru tambah malu dong dan buru-buru pergi meninggalkan Kenshin. Biasalah, drama wanita emang kayak gitu. Kenshin kan bingung jadinya. Di tempat dojo pelatihan kepolisian, Kenshin Himura juga datang di sana menyaksikan Kaoru yang sedang melatih anggar para prajurit. Ia juga bertemu dengan Tuan Maekawa dan Kapol Uramura. Kala itu, Jepang masih bersiteru dengan Tiongkok atas klaim kawasan Okinawa. Di markas besar kepolisian Tokyo, kepolisian dari Tiongkok datang mengambil alih pemindahan penahanan buronan tadi. Mengetahui hal itu, Fujita datang ke kantor dan marah mempertanyakan kenapa bos mafia Shanghai dibebaskan. Alasan atasannya adalah dalam penahanan itu harus sesuai dengan perjanjian perdamaian antara Jepang dengan Tiongkok. Tapi menurut Fujita ini merupakan pelanggaran hukum yang ada di Jepang. Namun atasannya juga mengkhawatirkan penduduk Jepang yang ada di Tiongkok. Gak lama kemudian, muncul mantan anak buah Shishio yang bernama Cho Sawagejo. Kata atasannya, dia menyamar untuk kepolisian Tokyo. Tapi Fujita tetap tidak percaya dengan seorang pembelot seperti Cho. Di kedai Akabeko pada malam hari, lagi-lagi Kaoru digoda sama teman-temannya sendiri hingga dia salah tingkah dan memakan makanannya dalam keadaan masih panas. Sementara Kaoru dan yang lain berjalan sambil bersenda gurau sehabis makan tadi. Di saat itu juga,
bos mafia tadi datang ke Bukit Ueno dengan kawanannya yang lain dan menyuruh Kujiranami untuk memberikan serangan di desa itu dengan menggunakan senjata meriam yang dimilikinya. Kapol datang bersama prajuritnya dan melaporkan kejadian itu kepada Kenshin. Tembakan pertama tadi tepat mengenai kedai Akabeko, tempat mereka makan tadi. Dan Kenshin pun bergegas untuk mengikuti Kapol dan prajurit lain untuk mencari tahu siapa pelaku pengoboman di kedai Akabeko itu. Sementara Kaoru dan Yahiko pergi memeriksa kedai tadi. Benar saja, kedai itu sudah habis dilalap api. Teman mereka pun yang bernama Subame dan Tai akhirnya tak bisa tertolong. Sementara masih dalam situasi mencari pelaku, seorang prajurit mendapatkan selembar kertas yang bertuliskan penghakiman manusia. Kenshin pun tahu maksud dari tulisan itu. Jika langit tak bisa menghakimi, maka manusialah yang akan melakukannya. Dan ini sama persis dengan apa yang dia lakukan di masa kelamnya dulu. Setiap kali Kenshin selesai membunuh target, selalu meninggalkan jejak dengan selembar kertas bertuliskan eksekusi keadilan. Tak lama kemudian, datanglah Fujita memberitahu Kenshin pelakunya adalah seorang pria dari Shanghai yang dia sempat tangkap tadi dan akhirnya dibebaskan begitu saja. Dan pria tersebut juga mencari Batosai alias Kenshin Himura sendiri. Batosai ini adalah nama yang dulu sangat terkenal sebagai seorang pembunuh berdarah dingin tanpa ampun dan belas kasihan. Di saat Sano dan Kenshin sedang ngobrol, tiba-tiba datang seseorang memanggil Kenshin. Orang tersebut meminta bantuan Kenshin untuk datang ke dojo milik Maekawa karena sedang diserang. Polisi juga tak berdaya. Seperti biasa, Sano juga mengikuti Kenshin kemanapun dia ingin bertarung. Di pertengahan jalan, mereka bertemu dengan para prajurit polisi. Kenshin pun bertanya, apakah Kapol menempatkan penjaga di dojo Kamiya dan klinik Oguni? Tapi para prajurit ini juga belum mengetahui keadaan Kapol mereka. Kenshin pun kebingungan yang mana yang harus dia kunjungi dan selamatkan duluan. Akhirnya Sano memberi saran agar Kenshin pergi ke tempat Kapol dan Sano yang akan ke dojo Maekawa. Di kediaman Kapol Uramura sedang terjadi pembantaian. Tiba-tiba datanglah Kenshin. Terjadilah perkelahian antara mereka. Singkat cerita, perkelahian itu dimenangkan oleh Kenshin. Tapi seperti biasa, Kenshin membiarkan musuhnya agar tetap hidup, namun penjahat itu malah meledakkan diri. Di dojo Maekawa juga terjadi perkelahian. Sudah tahu penjahat ini kehabisan minuman di botolnya, si bapak tua ini juga malah sempat mengolok penjahat itu. Duh, bunyinya mantap. Pada akhirnya anak buah dan Tuan Maekawa pun dikalahkan oleh musuh. Dan Sano datang terlambat di dojo milik Maekawa ini. Setelah bertempur, di pagi hari, Kenshin sedang berjalan sendiri ingin pulang ke dojo Kamiya, tempat di mana dia tinggal. Namun di atas jembatan yang akan dia lewati, ada seorang pria yang menjual kapal perang tadi yang menunggunya. Dan ternyata pria itu adalah Yukishiro Enishi, adik iparnya sendiri. Jadi, dulu Kenshin ini sudah memiliki istri yang bernama Yukishiro Tomoe. Dan ini adalah adiknya yang bernama Yukishiro Enishi. Dan Tomoe ini sebelumnya sudah memiliki tunangan yang bernama Kiyosato. Rencananya mereka akan menikah, tapi sayangnya tunangannya itu merupakan salah satu target operasi dari sang Batosai kala itu. Dan Kenshin mendapatkan satu goresan luka di pipinya pada kejadian itu. Tomoe ini ingin balas dendam atas kematian tunangannya dengan cara mendekati Kenshin dan mendapatkan hati Kenshin agar mudah dibunuh. Dan cara itu ampuh. Kenshin pun untuk pertama kalinya jatuh cinta pada seorang wanita yang dia belum mengetahui jelas identitasnya. Saat waktunya tiba, Tomoe dibantu dengan kawannya menyerang Kenshin. Ketika Kenshin menyerang balik, malah dihadang dan mengenai punggung istrinya sendiri.
dan disaksikan langsung oleh adik iparnya, yaitu Yukishiro Enishi. Meskipun begitu, Tomoe juga tidak tega membunuh Kenshin, karena ia juga sudah mencintai Kenshin Himura. Dia hanya memberikan satu goresan lagi di pipi Kenshin dengan menggunakan pisaunya, hingga luka di pipi Kenshin pun membentuk tanda silang. Si Enishi ini mencari Batosai yang tidak lain Kenshin Himura selama 14 tahun hanya untuk membalaskan dendam atas kematian kakak kandungnya, hingga ia menjadi bos mafia di Shanghai. Setelah si Enishi ini puas ngata-ngatai Kenshin, lalu ia pergi begitu saja, yang membuat Kenshin pulang di dojo Kamiya dengan wajah penuh sesal dan rasa bersalah, dan menjadi seseorang yang dingin kembali. Di kantor kepolisian, Fujita bertemu lagi dengan Cho Sawagejo. Si Cho memberitahu Fujita gudang penyimpanan senjata musuh ada di Yokohama. Dan pembelinya adalah Wu Haixing, seorang milioner di Shanghai. Fujita pun langsung percaya dan bersiap akan ke TKP. Wu Haixing bertemu dengan Enishi. Haixing mengingatkan kesepakatan yang mereka buat. Dan Enishi menjanjikan Jepang akan menjadi milik Haixing setelah urusannya selesai dengan Batosai. Di hari lain, Kenshin mengumpulkan teman-temannya karena ada yang mau dia sampaikan. Kenshin bercerita kejadian yang menimpa Dojo Maekawa dan kediaman Kapol Uramura, juga kedai Akabeko itu. Semua itu tujuannya hanya untuk membalas dendam kepada Kenshin oleh Enishi, adik ipar Kenshin, atas kematian kakaknya Yukishiro Tomoe, yang tak lain istri pertama dari Kenshin Himura. Mendengar cerita ini, seketika wajah Kaoru pun berubah karena terkejut. Keinginan Kaoru akan hidup bersama Kenshin mulai pudar. Namun, Megumi memberikan semangat pada Kaoru. Kaoru pun beranjak menemui Kenshin yang sedang hujan-hujanan di tengah hutan dan memberikannya payung. Ternyata Cho ini masih sama seperti dulu, tidak menginginkan era baru, dan telah memberi informasi tempat yang salah pada Fujita. Sehingga Fujita dan prajurit lain masuk dalam jebakan. Di sana ada Shishio Makoto dan anak buahnya. Mereka mulai menyerang para prajurit polisi. Di dojo Kamiya, kedatangan Misao dan Aoshi. Mereka datang membawa buku harian mendiang istri Kenshin, amanah dari ayah biarawan kuil Suikoji. Aoshi mendapat kabar kalau Desember ini akan terjadi hujan darah di Tokyo. Aoshi pun bergegas pergi meninggalkan dojo Kamiya dan pergi ke Tokyo. Di satu malam, Tokyo dihujani banyak lembaran kertas bertuliskan penghakiman manusia. Tak lama kemudian, terjadilah ledakan, diikuti ledakan lain yang tak ada hentinya. Kenshin pun beraksi. Setelah musuh dikalahkan, tapi musuh itu menginginkan kematian terhormat, yaitu mati di tangan Batosai. Namun, Kenshin sudah bersumpah tidak akan membunuh siapapun dan memberi saran agar tetap hidup di era baru. Aoshi dan Misao bertarung bersama. Aoshi mendengar teriakan dan berlari mencoba melindungi warga. Diikuti Misao, namun terjadi ledakan. Enishi datang ke dojo Kamiya dan ditantang oleh Sano. Namun Sano kalah telak dari Enishi. Yahiko dan Kaoru berusaha menyerang Enishi, tapi mereka bukanlah siapa-siapa untuk seorang Enishi.
Ketika Kenshin tiba di dojo Kamiya, ia melihat banyak prajurit dojo yang terkapar, begitu juga Sano. Dan ternyata Kaoru dibawa oleh Enishi. Begitu kejamnya Enishi ini, menyimpan gumpalan kertas di mulut seseorang yang sudah meninggal sebagai petunjuk tempat penghakiman manusia, alias menyuruh Kenshin menyelesaikan masalah mereka di tempat itu. Kaoru terbangun dan sadar sudah di atas ranjang. Tapi dia tidak diapa-apakan loh ya. Dia berlari keluar ingin kabur dari tempat itu. Apesnya, dia tidak mengetahui jalan keluar dari wilayah ini. Hingga Enishi datang dan ingin membunuh Kaoru secara perlahan dengan cara dicekik. Tapi lagi-lagi Enishi terbesit bayangan sang kakak hingga ia muntah dan merasa kesakitan. Kenshin akan pergi bertemu Enishi dan menitip pesan kepada Yahiko untuk menjaga Sano. Karena urusan Enishi akan berakhir, maka semuanya diberikan kepada Heixin, termasuk organisasi miliknya, dan mengusir secara paksa si Heixin ini. Ketika Heixin akan beranjak, datanglah Seta Sajiro, menyodorkan diri untuk membantu. Para musuh sudah menunggu kedatangan Kenshin di depan gerbang. Namun, bukanlah hal sulit untuk seorang Kenshin. Setelah Kenshin berada di tengah kepungan musuh, datanglah Misao dan prajurit lainnya untuk membantu Kenshin. Kemudian disusullah Fujita dan Sano. Melihat bala bantuan memadai, Kenshin pun lari menuju rumah di mana di sana ada Enishi dan Kaoru. Namun, setelah membuka pintu, dihadang lagi sama komplotan Heixin. Heixin dengan bangga karena dia memiliki pembunuh Jupung Atana terbaik, yaitu Seta Saojiro. Tapi Saojiro malah menyerang anak buah Heixin karena dia sudah menjadi seorang pengembara sama seperti Kenshin setelah dulu pernah dikalahkan oleh Kenshin sendiri. Melihat kejadian itu, Heixin mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang Kenshin dan Sojiro. Setelah selesai bertarung bersama, Kenshin dipersilahkan Saojiro untuk pergi melanjutkan misinya dan Saojiro yang akan menangani prajurit Heixin lainnya. Tibalah Kenshin dan bertemu adik iparnya, Enishi. Mereka mulai bertarung. Tak disangka, Enishi dapat menyeimbangi kecepatan dan kelincahan Kenshin Himura. Pertarungan berlangsung lumayan lama. Hingga akhirnya pedang milik Enishi patah dan mengambil pedang lain kemudian bertarung kembali. Dan membuat Kenshin terlempar keluar dari rumah. Di sini terlihat Kenshin kalah dari Enishi. Ini bukan karena Enishi terlalu kuat darinya, tapi ia menganggap Enishi itu adalah tetap adik ipar dari istrinya sendiri. Selanjutnya terlihat Kenshin mulai menunjukkan jurusnya untuk mengakhiri pertarungan dan membuat Enishi terpental dan jatuh. Ketika Enishi menyerang kembali Kenshin, Kenshin hanya pasrah terkena tusukan dari adik iparnya itu. Ketika mereka duduk berhadapan, punggung Kenshin terkena peluru dari senjata Heixin. Si Heixin ini ingin membunuh mereka berdua, tapi Kaoru keluar dari ruangan dan menghentikan Heixin. Heixin yang marah jadi ingin menembak Kaoru juga, tapi syukurlah Kaoru selamat karena dihadang oleh Enishi. Enishi pun mencekik dan memukul Heixin tanpa henti. Namun ditahan oleh kakak iparnya sendiri. Seraya berterima kasih karena sudah melindungi Kaoru. Dan Enishi pun berada di dalam penjara dan membaca surat dari Kaoru. Di dalamnya ada pesan untuknya bahwasanya dia harus melanjutkan hidupnya demi kakaknya dan menyimpan dengan baik buku harian kakaknya itu. Dia juga sempat membaca buku harian milik kakaknya itu
lalu menangis sejadi-jadinya. Di akhir film, Kaoru dan Kenshin mengunjungi kuburan Tomoe dan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian Kenshin mengulurkan tangannya pada Kaoru. Dan selesai.